Ini tutorial bikin baju, bro. Tonton sampai selesai ya. Di sini dijelaskan lengkap nih pakai suara. Yakin sih kalau nonton sampai selesai pasti langsung paham. Nah, itu tadi gesernya, arah geser, tarikan geser itu ke arah pojok kanan bawah, miring. Ya, kalau dia ke samping cuman fungsinya itu cuma ganti warna. Kalau dia tarik ke bawah, menarik warna itu ke bawah, dia posisinya ngarah ke warna hitam. Nah, jadi yang pas itu di antara ke arah yang pas itu ke arah pojok kanan bawah. Jadi warnanya tetap dapet, gelapnya juga dapet, tapi tetap pakai warna dasar. Jadi kayak cuman diturunin aja gitu warnanya tuh. Nah, ini yang pertama, ini shadow ya. Bikin shadow itu jangan sampai di ujung, sisain buat apa namanya, sisain untuk bagian highlight pinggir baju. Kalau apa namanya dia disisain kayak gitu tuh, kayak tadi tuh yang di pinggiran baju itu, nanti warna dasarnya itu bisa berfungsi juga sebagai highlight. Jadi walaupun kita misal nih mau bikin baju simple ya kan, tetap dia jadi highlight, dasarnya itu di pinggirannya itu berfungsi sebagai highlight nanti. Kalau kita tambahin highlight lagi ya lebih bagus gitu. Jadi kalau di pinggirannya tuh ada highlight, bajunya tuh jadi kelihatan lebih hidup gitu kan. Biasanya kan normalnya kita ya, aku sih kemarin juga pakai trik ini sih. Kalau bikin baju langsung aja aku tembusin sampai ke ujung, terus ku segmen. Loh, ternyata enggak. Menurutku lebih bagus kalau di pinggiran baju itu dikasih highlight arah masuk cahaya maksudnya kan. Jadi nanti pasti bajunya tuh kelihatan lebih hidup. Bikin shadow yang rapi ya, biasain aja pakai pen. Tapi kalau pakai lazy udah terbiasa rapi, ya udah pakai lazy aja. Pakai lazy itu nggak ada book tuh, pakai lazy mau pakai terus apa aja. Lazy nggak punya book sama sekali di Infinite Edition 32. Mau tonton sampai selesai ya. Aku yakin sih kalau ini ditonton sampai selesai pasti langsung paham. Jangan asal coret kalau nggak mau file. Nggak apa-apa kita bikin yang simple mau detail, yang penting hasilnya tuh enak gitu kan. Kalau kita sendiri lihatnya enak, pasti yang lain juga enak. Nah, ini nih bikin shadow tuh kan, aku masih masih kusisain yang di ujung buat highlight, nggak ditembusin keluar tuh. Kalau untuk baju-baju yang kayak gini kan shadownya tuh tipis. Nah, maksud daripada shadow itu bayangan paling tipis ya, bukan bentuk baju bukan, tapi itu bayangan yang paling tipis. Bayangan paling tipis, bukan bentuk daripada bayangannya, bukan. Nah, itu disisain, rapiin yang di situ. Yang sisanya tuh dirapiin. Oh ya, nggak usah terlalu fokus lah ya sama bahan. Coret-coret aja sesuai sama feeling kita, enaknya diapain. Kalau terlalu fokus sama bahan nanti bikinnya lebih lama sih. Kayak aku masih terbilang lama sih bikinnya. Ini full bahan ini sampai jadi kalau nggak salah
2 harian nyicil. Di step ini yang lama di bagian background sih, di background udah hampir mau 3 jam. Nanti dibikinin juga part bagian bikin background nih, cara bikin background landscape. Ini udah dibilangin belum tadi ya? Belum kali ya. Kalau apa namanya, ini geser warnanya tadi tipis aja, jangan banyak untuk shadow yang pertama, karena ini bukan bentuk. Kalau bentuk tuh yang hitam tuh bentuk lipatan. Ya itu bentuk lipatan maksudnya. Ini kan bukan bentuk lipatan, jadi warnanya dikit aja gesernya untuk shadow yang pertama, tapi tergantung bahan sih. Ini maaf nih ya, di tempatku agak berisik sih, soalnya rumah di pinggir jalan raya maksudnya. Oh ya, untuk bentuk shading itu harus diperhatiin juga ya. Misalnya bentuk shading itu yang mempengaruhi itu yang ujungnya, bagian ujung. Jangan dibikin ngasal aja, yang bagian ujungnya itu harus dibagusin gitu. Boleh dibikin ngasal. Bentuk ujung shading itu boleh dibikin ngasal, tapi harus digradien, dibikin tipis atau bahkan dihilangin nanti ujungnya. Biasanya trik itu kita pakai untuk shading halus sih, misalnya bagian wajah gitu kan, biasanya kan pakai area lebar, bikin shape area lebar terus digradien bagian tipis. Tapi sayang sih yang ini part wajahnya aku lupa record bro, soalnya kemarin ini kan orderan nih, bukan sengaja mau bikin konten, tapi kok hasilnya ini kan lumayan gitu. Jadi pas di bagian wajah udah selesai, ya udahlah, baru kepikiran gitu kan mau bikin konten. Udah lama juga nggak upload nih. Oh ya, jangan cuma nonton aja ya, subscribe lah, bantu support. Gratis kok subscribe, nggak bayar. Nanti di part-part lainnya aku pasti bikin lah bagian wajah tuh yang shadingnya kayak gini, shading halus maksudnya. Jangan komplain video terlalu panjang, karena ya kalian sendiri gitu. Kemarin pas ngupload
bagi bagian yang video panjang, pas ngupload pakai speed art dibilang waduh nggak ngerti bang, cepet bener videonya, nggak ada suara lagi. Ya udah sekarang aku bikinin lah yang full record, nggak ada dipotong-potong, full record nih. Jadi jangan komplain bang videonya terlalu panjang. Aku dulu belajarnya itu ya kalau lihat tutorial nih, misal ada tutorial atau referensi, mau sepanjang apapun videonya pasti ku tonton sampai habis. Karena apa bro, kita gimana ya, kita ruginya cuma sekali gitu loh. Kita rugi 1 jam nih misal, terus tapi yang kita dapat tuh apa gitu, kita nonton sampai full sampai habis, kita dengerin si apa yang bikinnya itu ngomong sambil ngejelasin, itu otomatis kita langsung paham gitu kan. Kalau menurutku gitu sih, nggak apa-apa rugi dikit, toh kita juga buat ilmu kita gitu ya kan. Dilipat-lipatan kayak gini nih harus bikin rapi di bagian lipatan pembatas itu yang fungsinya sama dengan line. Kalau aku sih sistem ngelennya yang bagian sini, apa namanya, yang bagian dalam nggak aku kasih line sih, karena apa ya, keseringan kalau kita line itu kebanyakan, kita kan nanti tergantung sama bahan. Tadinya mau bikin simple, gara-gara line kebanyakan jadi nggak bisa simple. Jadi line-nya tuh cukup di bagian luar aja sama pembatas-pembatas antara baju dengan tangan, antara tangan dengan celana atau yang lainnya, pokoknya di bagian area pembatas aja. Untuk bagian yang dalam nanti cukup dikasih shading warna gelap aja, paling gelap. Kalau dikasih warna hitam juga kurang sih kalau menurutku, terkecuali kalau kita shadingnya versi shading tegas. Shading tegas tuh rata-rata yang non grade atau narik warnanya panjang. Yang ini kan narik warnanya narik warnanya tadi geser warnanya cuma dikit. Jadi kalau dikasih warna hitam untuk shading di area dalam itu nanti hitamnya bakalan ganggu. Di bahan yang satu ini kayaknya 5 warna sih kalau nggak salah. Iya 5 warna. Kalau mau enak lihatnya tuh ya minimal 3 warna lah, shadow, terus tuh agak gelap dasar, cukup sih 3. Kalau cuman satu warna kayak nggak niat gitu ya kan bikinnya. Tapi tergantung style. Kalau stylenya emang simple ya nggak apa-apa, mau berapa warna aja, tergantung yang bikin sih. Nah kesalahanku di sini nih, kenapa coba aku bikin bagian yang itu aku buat kayak gitu. Harusnya langsung aja aku langsung seleksi semuanya, langsung timpuk aja semua dasar di sini. Langsung kasih shadow aja semua bagian ini. Kesalahanku di sini sih. Nanti kalau nggak salah ini direvisi di bagian ini. Ujung-ujungnya jadi warna shadow semua di bagian ini. Logikanya juga kan, walaupun nggak kelihatan warna shadownya, otomatis nih di area sini nih pasti area gelap, karena kan di atasnya tuh ada tangan sama baju, pasti di sini gelap. Jadi ya gimana ya, kadang improve tuh juga penting, jangan terlalu fokus sama bahan.
Capek ya bro ya ngomong terus. Aduh. Terus lagi dilanjut lagi bisa. Sudah lupa aja. Bener. Ini bisa juga sih kalau buat non grip. Nah itu dipisahin ya, dasarnya sama yang kita bikin shadow tadi dipisahin, biar nanti kalau kita mau bikin bentuk lipatannya bisa ditimpuk di bagian layer shadow tadi, terus di cut biar rapi, pakai di segmen biar rapi. Nah itu juga makanya tadi ku bilang bikin shadow tuh harus rapi, karena nanti pas kita bikin lipatannya, lipatan shadow, lipatan bajunya bisa bikin di area shadow terus main segmen. Nah hasilnya pasti rapi. Tarik lagi ke arah kanan, arah pojok kanan bawah, pokoknya jangan ke bawah, narik ke warnanya. Nih di bagian sini, di bagian bawah ini harus ditambahin gelap di sini. Gelap di sini, nanti di atasnya kan ada cahaya, jadi masuk gitu. Kalau di atas cahaya, di bawahnya tuh pasti ada gelap. Kalau di atasnya gelap, otomatis di bawahnya ada cahaya. Untuk bagian lipatan ini juga harus rapi. Nah ini kan pakai segmen kalau nggak salah sih, segmen gak nih? Nah itu kan pakai segmen. Nah jadi hasilnya rapi kalau main segmen di luar itu. Tapi kalau layernya tadi digabungin, shadow sama dasar digabungin, biasanya segmennya ngebuk. Bukan nggak bisa langsung di segmen bisa kayak gitu, tapi keseringan ngebuk. Jadi kalau kita antisipasi buk aja gitu kan, jadi kita pisahin layer shadow dengan layer dasarnya. Bikin lipatan ya, ini kayak gini lah bikin lipatannya biar rapi. Oh ya, untuk yang bagian di warna kedua, shadownya tadi kan area shadow itu kan lebar. Nah untuk di bagian lipatan ini jangan terlalu lebar bro, usahain tipis saja, cuma untuk nunjukin kalau itu bagian lipatan gitu. Warnanya juga bentuknya juga, bentuk shadingnya itu nggak boleh ditumpuk ya, jangan disamain maksudku. Segmen aja ya bagian yang nggak rapi. Pakai lazy ngehapusnya. Nah itu di segmen kan ngebuk, pilih terus lazy, terus brushnya brush penghapus tuh, jangan lupa pakai lasso apa lasso ya, lasso aja lah, nggak bisa bro bahasa Inggris. Kalau mau bikin versi simple, nah yang dipakai tuh warna shadownya jangan dipakai. Kalau mau bikin simple langsung aja ke warna
tarik warnanya agak jauh, langsung ke lipatan. Inti dari shading itu kan di bagian lipatannya itu. Kalau lipatannya udah dapet, lipatan intinya, kita mau bikin shading satu warna pun udah bagus. Kalau shading bagian lipatannya itu pas, satu warna udah cukup sebenarnya, satu dua lah. Tapi bagian di warna yang pertama itu jangan lebar, itu buat versi non grade sih. Ini kenapa lagi macetnya? Oh ya, ini lagi ditinggal bentar HP, lagi ke belakang kalau nggak salah. Kemarin mau langsung record pakai suara, tapi posisinya di rumah lagi nggak memungkinkan bro. Dan juga aku kalau ngefaktor biasanya musik kan sih, pakai handset starter pack kan, hidupin musik sambil denger lagu. Kalau nggak ada musik tuh gimana ya, rasanya jenuh gitu. Oh ya, ini yang dipoto nih Mas Ropik nih, Ropik Abdillah, orang Batu Raja sih. Baik bener ini, udah dikasih ambil harga yang paling mahal, udah dikasih tips setengah harganya, udah dikasih deadline-nya lama. Enak bener lah. Mudah-mudahan rezekinya lancar lah Mas Ropik ini. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk warna lipatan tuh pasti di bagian pinggir shadow. Jarang lipatan ada di tengah, pasti di bagian pinggir. Jadi warnanya tuh gimana ya? Kayak susunan warna gitu, bro. Terang, dasar, agak gelap, paling ke gelap lagi, ke paling gelap gitu susunan warnanya. Berapa M? Alah, bet dikit. Jadi berapa sekarang? Turunkan apa ya? Tidak usah ganti ROM tang. Langsung ROM gas bay langsung 10 spin. Tes 10 spin, turunkan itu. Anda langsung lah 10 spin. Dia taman banyak burungnya itu. Sering banyak burung walaupun tidak ngan Omega Win Super Win, langsung gas wae. Aku kalau mau pakai full lazy belum bisa rapi sih. Kalau mau full lazy jadi masih kebanyakan pakai pen untuk bikin wajah, baju, background. Tapi tergantung juga sih. Kalau misalnya objeknya tuh objek berantakan, ya udah pakai lazy aja kalau objeknya berantakan. Aku soalnya belum terlalu tanganku belum terlalu lentur gitu, belum pas lah, belum ketemu lah caranya pakai lazy itu yang paling cepet.
yang paling rapi itu, belum ketemu caranya. Jadi ya seadanya aja. Aslinya enak pakai lazy, serius. Kalau pakai lazy itu bikinnya cepet, bug nggak ada. Salah nariknya kan. Jadi segmen itu ya, yang lebih di select, dihapus. Bagus itu ROM foto. Punya aku hapus. Gak usah diganti ROM itu sampai berapa kali, 2-3 kali super win udah salah, mega win, big win. Gak sampai terus, gak usah berhenti kan. Sampai naik bet berapa tuh? Kecil bet 800. Nah ini bagian warna paling gelap nih berfungsi di bagian lipatan nih, fungsinya juga sama dengan line. Sampai 2-3 kali scatter. Dia tuh aman ROM kau telah jahat kalau banyak huruf. Kalau dia lah banyak huruf, misalnya Jack Queen King, nah itulah jahat, gantilah ROM. Aman masih burung kalau walaupun tidak kena gas boy terus. Iya aman dia keluarin banyak burung langsung gas boy terus. Nah tapi aman dia lah keluar banyak huruf, misalnya Jack Queen King As, nah itu keluar lebih jahat ROM itu. Tapi susunannya membanyak emasnya, gas boy terus pasti ada super win, mega win lah minimal, big win, mega win. Temen main domino bro, aku main slot nggak pernah hoki anjir. Mau berapa B pun chipnya habis terus, nggak bisa aku main itu, nggak tahu kenapa. Set, nah, langsung rapi, segmen langsung oke. Nah itu kan di leher tuh cahaya kan, bagian pinggiran dadanya kan cahaya, otomatis kalau di situ ada cahaya pasti di bagian baju dia gelap. Itu kan cahaya. Nah di bagian baju itu pasti di bawahnya tuh paling gelap tuh. Walaupun nggak ada itu juga diimprove aja, tambahin. Jadi kalau warna terang di atas warna gelap itu bakalan kelihatan lebih tegas gitu, lebih nampak aja kalau gitu. Kalau cahaya itu kan, kalau shadow ketemu terang masih jauh jaraknya. Nah kalau cahaya ketemu kalau terangnya itu ketemu paling gelap, nanti kelihatan di situ lipatannya tuh jelas gitu.
Dan juga satu bro, trik yang paling jitu menurutku daripada semua trik tips shading segala macam itu, pinggirkan lagi kon, parkirkan motor itu di pinggir sini. Nah, parkirkan Mio itu, ditaruhkan di tempat Supra. Bagian ini pakai lazy aja sih, itu kan berantakan. Kalau pakai pen lebih sulit, jadi lebih berantakan. Bisa saya dilurusin, tapi yang ini sih lebih feeling ke ngikut bawahan aja. Enaknya langsung aja lurusin biar rapi ya kan. Tapi nggak tahu kenapa yang ini jadi yang ngikutin bahan. Woi, kontaknya mana? Oh, lagi dipindahin. Biasanya oh iya, itu bedanya kalau yang dilurusin sama yang dibanyak lekukan. Nah, kalau kita dari awal kita udah ngikutin bentuk baju, bentuk intinya gitu ya kan, berarti kayak kita mau bikin detail gitu. Kalau mau bikin detail itu lekukannya tuh harus diikutin semuanya, full ngikut baju. Nah, tapi kalau mau dibikin simple atau style lainnya bolehlah diimprove. Tapi kalau mau bikin detail harus diikutin lekukan bajunya, lekukan lipatan. Resetnya tuh berhenti klik 1 2 3 4 5 baru digas lagi 10 spin. Itu kan jahat lah, king as gantilah bayar rom ya, menjahatnya itu tuh, apalagi lah 10 kali tidak dapat. Jahat itu, dikit itu burungnya, maksudku tuh banyak itu non beretet tuh. Udah naik 100. Gak apa-apa lah ya bro ya, sambil ngobrol nih sama temen, jenuh juga ngomong sendirian nih. Bagian sini paling gelap, kenapa nggak pakai warna lain aja bang di bagian sini? Nah itu tadi maksudku bro, kalau dia pakai warna lain hitam kan aku tanggung nih, soalnya lainku cuman di pinggir, di bagian tengah baju, shading tengah baju tuh nggak ada yang pakai lain hitam, makanya itu nggak aku tambahin warna hitam. Harusnya kalau mau tegas, main tegas, tambahin aja kan warna hitam di situ, tapi nanti warnanya ganggu. Jadi baiknya, bagusnya pakai warna paling gelap aja. Kalau mau cepet bisa tuh fokusnya sama satu orang aja belajarnya, langsung fokus sama satu orang, amati dan juga triknya tuh harus habis kita ngeliatin dapat referensi langsung gas bikin, jangan ditunda-tunda. Nah ini kalau nggak salah sih di bagian sini. Jadi terang, itu yang maksudku yang dari awal tadi, yang ku bilang aku salah di bagian ini. Jadi terang dia, harusnya kan di sini areanya gelap. Kenapa coba shadownya harus
ikutin itu aja, kan sayang waktu berapa menit. Belum lagi upload video sih, kok yang tadi itu 800 MB segiga, tapi pakai speed art yang itu. Oh ya, nanti ini upload bagian ini kan backgroundnya aku record juga sih, yang bagian background, tapi itu speed art, pakai speed art kali berapa ya tadi, kali 3 kalau nggak salah, soalnya videonya kepanjangan bro, 2 jam, hampir 3 jam sih, soalnya masih banyak mikir, lebih sulit bikin backgroundnya daripada bikin objek, bikin orangnya. Kan nampak file dia, jadi terang bawah. Nah kalau misalnya kita ketemu yang bentuk kayak gini, itu kan berantakan nih bagian bajunya nih, di bagian situ boleh tuh kita improve, terserah kita mau diapain, yang penting warnanya nyusun aja. Dah grand. One more. Bet berapa tuh? Banyak itu. Ujung-ujungnya mini, ujung-ujungnya mini. Sini betang. Lagi. Gimana? Itu kalau di situ sih tidak mungkin, di sini coba. Ini apa? Nah, asik ya loh. Malam ini kan. Sana ujung-ujungnya ini. Tuh kan jadi ngerevisi. Yogi. Gradien, langsung aja gradien. Nah kan lebih enak. Tarik lagi ke bawah lagi, kurang gelap soalnya. Tarik lagi ke bawah lagi. Enggak ya, tarik enggak sih? Nah itu aku bingung tuh mikirin kok gimana kan. Jadi file di bagian sini. Nanti ini direvisi sih di sini kalau nggak salah. Ditambahin lagi, gelap lagi. Fill warna tuh biar cepet. Kalau misalnya kita mau ngubah warna keseluruhan nih, shadingnya tadi kan udah salah warna shading, pakai fill aja, langsung dipilihin satu-satu, dipil ke warna itu, di pencet tool fill, lalu pilih objeknya tuh. Kalau mau enak dilihat, minimal pakai 4 warna, 4-5 warna lah. Tapi kalau mau detail 7 warna, 5 warna juga bisa detail, tergantung sama bahannya. Tapi lebih enak kalau menurutku sih
6 warna lah, 5 sampai 6, 5 sampai 7 warna, 6 sampai 7 warna. Bagian highlightnya kan dua ditambah satu dasar. Nah shadownya tuh ada 3, minimal 6 warna lah kalau mau bikin detail. Diselect satu-satu. Kan mau misahin layer nih, mau misahin shape antara shadow dengan gelapnya. Awas salah pilih. Nanti habis diselect itu di grup dulu, dipilih kan satu-satu gini. Nah di grup dulu. Pas kita mau mindahin, seandainya ini kan sering ngebug nih, kalau dipindahin tuh warnanya tuh bisa kayak kegeser gitu. Nah fungsinya kalau kita grup itu, seandainya kita geser, nanti pas ngebuk tinggal kita pencet kembali, terus dipilih lagi yang udah di grup tadi. Seandainya di itu kalau kan misalnya belum di grup, jadi kita kan harus dipilih lagi satu-satu. Kalau udah di grup kan enak, tinggal pencet sekali langsung kepilih semua, baru dipindahin. Nah habis itu pasti ada yang ketinggalan, misalnya bagian kecil, pilih lagi, diseleksi lagi, di ungroup. Kalau udah selesai nggak ada bug, langsung di ungroup. Tarik lagi ke bawah untuk warna paling gelap. Paling gelap tuh harus rapi sih. Kalau menurutku nggak perlu lihat bahan lagi kalau udah di area paling gelap nih. Kasih aja di pinggiran warna sebelumnya tadi. Tapi bentuk paling gelap untuk area yang untuk warna paling gelap ini bentuknya tuh harus kecil, lebih kecil daripada warna gelap sebelumnya tuh. Pokoknya ini nih fungsinya tuh sebagai pembatas. Ini sama dengan warna line art. Sebenarnya bisa pakai warna hitam dari warna lainnya, tapi kurang aja gitu kan, karena bajunya hijau jadi lebih enak. Lainnya tuh kayak hitam ke hijau-hijauan gitu. Ini harus ada ya ini di pinggir-pinggiran, di lipatan, jadi nanti kelihatan tegas gitu kalau warnanya ada gelapnya ini. Dan juga untuk warna paling gelap ini, misal kita mau di gradiennya tuh harus tipis, nggak boleh gradien banyak, nanti hasilnya flat kalau gradiennya kebanyakan. Dan juga kalau aku sih biasanya jarang ku gradien, harus warna paling gelap sama paling terang itu tuh fungsinya tuh biar kelihatan tegas gitu, biar enak dilihat. Kalau semuanya dibikin halus semua, nanti hasilnya jadi flat, nggak semuanya dibikin halus. Tambah-tambahin aja di sini sendiri, tambah sendiri. Berapa M? Apa sih koknya aku pakai? Gua perlu sepin kak, kalau mau skater dalam skater. Sedikit aja. Nonton sedekah, langsung 800 p. Gila. Pacak sampai 6 kali dia tuh. Aku pernah 60 kali spin skater sampai 6 kali. Kita celanjang aja. Super ganti aku nih. Cair
Tadi kan akun aku guys itu. Akun guys ini akun Facebook. Udah sedekah kan. Paksu kan 800. Bagian ini dilurusin aja di sini. Harus ada paling gelap di sini. Kan di bawah tangan. Kalau nggak ada, di bahan nggak ada, seperti biasa tambahin sendiri. Feeling aja gitu, bro. Nanti kalau udah berapa bahan kan pakai style kayak gini, nanti udah terbiasa. Walaupun nggak ada di bahannya, ditambahin sendiri. Nggak ada warna paling gelap gitu maksudnya. Tambahin aja sendiri biar enak dilihat. Gas lagi sampai 10 kali, masih ada enggak yang dapat big win? Yang enggak dapat lagi baru keluar. Oh iya, menurut kalian di next video kalau bikin tutorial enak yang pakai suara atau cukup speed art aja? Komen ya di bawah. Save. Nah, jadi fungsinya save di tengah. Seandainya dia ngebug, jadi project kita itu kalau balik lagi kan udah di save tuh, udah di save, jadi aman, nggak hilang semuanya. Lanjut bagian gradien. Nah, enaknya di versi 32 ini kita bisa bikin semua shading dulu, terus dipencet terus gradien semua. Kalau di versi 34 ke atas itu kan habis bikin save, misalnya kita pilih gradien, terus habis gradien langsung pencet OK, otomatis balik ke awal, dia menu awal. Terus pilih gradien lagi kalau mau ngegradien, kan lama tuh. Makanya orang di versi 34 tuh, orang yang pakai versi 34 rata-rata bikin save langsung di gradien. Bisa juga sih, tergantung kita nyaman di mana. ID 32 juga bisa kayak gitu. Beda juta tuh. Grand tadi di mana? Di sini. Beda lagi tuh. Ini keren. No. Langsung ini. Ini caranya kan. Ngulang lagi dia. Tidak kamu. Iya, Bang. Trik kamu gitu tuh. Nah, enggak anjing. Enak. Wah, ada ulang lagi. Itu loh kamu juga dari sini. Kamu nasib ini enggak. Berapa kali sampai bisa dipakai? Ya seterusnya sampai kita ketemu bagus. Gradien, jangan terlalu over gradien. Maksudnya gimana ya, maksud over tuh ya nggak semua dibikin halus gitu, harus ada yang dinampakkan garisnya. Kita kan vektor nih, bukan pixel. Kalau Photoshop beda lagi kalau pixel. Photoshop atau ya tergantung style juga lah, ujung-ujungnya masih balik ke stylenya. Kalau semuanya halus ya harus dibikin halus juga biar sinkron.
Nah, fungsinya tadi kan yang di awal tadi ku bilang kalau bikin shadow sisi kirinya itu pinggiran baju tuh jangan dihabisin dikasih shadow semua, harus dikasih jarak untuk highlight. Nah, jadi walaupun kita nggak tambah highlight, dasarnya udah berfungsi sebagai highlight. Perhatiin aja. Tuh kan di pinggirnya udah enak dilihat, udah kayak highlight dah. Apalagi nanti kalau ditambahin highlight di situ. Jadi kalau di pinggiran baju itu tempat arah masuk cahaya dikasih highlight, jadi shadingnya tuh kelihatan hidup. Ini trik dari siapa ya, dari Xscope. Boleh tuh di follow IG-nya tuh Xscope, enak juga belajar sama dia. Tapi user ini dia Photoshop, style andalannya sih semi realistik. Harusnya di bagian bawah tuh enak dilurusin aja, tapi teksturnya nanti kurang pasti. 1 jam 5 menit 15 menit lagi. Nah, itu kan file ya, flat ya, kelihatan di situ. Mana bagian revisi ini? Itu kalau nggak salah aku tambahin warna lagi. Bagian bawah baju itu kan kelihatan flat. Nah, kurang gelap, masih nggak enak lihatnya. Karena itu tadi nggak ada bentuk shading di situ. Set dulu. Kalau ngembuk bisa dikembaliin. Nah, cara itu pilih warna dasar yang di layer paling bawah, terus turunin opacity-nya, baru enak dilihat ya kan. Kalau untuk warna revisi sih biasanya di bagian bagian dasar, tumpuk di bagian paling bawah. Oh ya, gradiennya pakai 100% ya. Ini kalau bahannya udah ganteng bro, ganteng atau cantik lah, udah keren, mau digimanain juga udah pasti keren hasilnya. Makanya banyak yang komen, keren bang ya, gimana nggak keren, orang dari fotonya aja udah keren gitu kan. Yang mau tanya-tanya boleh lah langsung ke WA aja, nanti kalau aku bisa pasti aku jawab, tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf, mungkin aku carikan referensi lain untuk tempat bertanya. Bagian situ kasih paling gelap yang di antara jaket dengan baju itu. Jadi bajunya tuh nampak kelihatan di bawah jaket gitu bajunya tuh. Sebenarnya stylean art ini cukup, kalau kita ngeline tuh enak mau pakai warna berapa aja, karena fungsinya line tuh biar bisa semakin tegas. Kalau kita belum bisa bikin shading tegas, aku saranin coba pakai line dulu. Nanti kalau udah paham sistem shadingnya baru pakai ini, baru dibuang line nya kalau shading kita udah kelihatan tegas. Nah, di bagian cahaya ini coba perhatikan aku seleksi bagian cahaya. Ini kan nggak lihat bahan, langsung aja peeling aja. Biasanya kalau di bagian area sini otomatis ada cahaya, nggak ada cahaya pun tambahin aja cahaya masuk di sini. Nah, tapi ini kan cahaya di pinggir tempat arah masuk cahaya, otomatis kalau cahayanya ada cahaya di sebelah kiri, di sebelah kanan nggak perlu ditambahin cahaya lagi, karena kan tempat arah masuk cahaya itu misalnya mataharinya di kiri, otomatis bayangan di kanan dong. Masa iya mataharinya ada di kiri dan kanan gitu ya kan. Jadi cahayanya tuh, cahaya yang paling terang itu cukup di satu arah,
Nah ini bikin kayak masuk dikit ke dalam. Nah di bagian lipat-lipatan ini, nah itu kan di antara paling di warna paling gelap, di samping warna paling gelap apa sih, samping warna paling gelap tuh harus ada cahaya, jadi kelihatan gitu, nampak tegas deh kalau ada cahaya di situ. Nah ini bingung nih lensnya udah semraut, talinya udah kebanyakan titik, jadi bingung. Terus tambahin terus, dibuat masuk ke sini. Nah di sini kan nggak ada shadow, otomatis ada pasti cahaya. Dari bahannya juga ya emang kayak gitu, kalau di sebelah kanannya ada cahaya, di sebelah kirinya pasti full gelap. Kalau kanannya full terang, kirinya pasti full gelap. Nah oke, segmen. Tambahin lagi, kecil aja bagian cahaya ini. Mau kasih cahaya yang lebar juga boleh, nggak masalah, tapi enaknya karena udah terlalu banyak shadow yang lebar, jadi cahayanya cukup kecil aja. Warnanya udah kebanyakan, nggak cukup ditambahin warna lagi, nanti hasilnya jelek. Balik lagi ke awal, kalau setiap mau bikin project, mau ngedit tuh jangan lupa doa dulu. Itu sih poin yang paling penting. Nah itu kan gelap, otomatis ada cahaya dong di sini. Walaupun kita nggak ngelihat bahan lagi, pasti ada cahaya di situ. Karena di situ gelap, di atasnya pasti terang. Itu boleh disatuin, boleh enggak. Kalau nggak mau disatuin, titiknya harus dibikin jaraknya agak jauh biar nanti nggak ngebuk. Tapi kalau mau disatuin harus nyatu, jangan tanggung, biar shape-nya nggak berubah. Sini harus ada cahaya. Capek ya ngomong, udah 1 jam nih ngoceh terus. Pajaknya harus subscribe ya, like, subscribe, share lah. Nggak apa-apa lah bang, share. Di share kan, siapa tahu ada teman-teman yang lain pengen belajar juga. Kita sama-sama belajar lah, aku pun masih belajar nih, masih sering tanya-tanya ke suhu-suhu lainnya. Jangan malu untuk bertanya. Nanti kalau kita malu-malu tuh nggak ada perkembangan, cuma sekedar ngamati. Pinggir seperti biasa, pinggir harus ada shadow, pinggir harus ada cahaya. Kalau kalian simak baik-baik sih pasti langsung paham. Sebenarnya ini nggak di gradien juga udah enak lihat, bisa sih nggak di gradien. Ini ngebuk nih warnanya, nggak kelihatan, hilang. Ada kalau project udah berat nih, ini resikonya. HP-nya kentang, berat bukan berat apa ya, emang HP-nya kentang. Nah, fill aja.
cari warna, pilih warna, terus dipil. Oh enggak ini, oh enggak. Nah, itu bisa juga sih kalau yang ngebuka gitu pakai pil warna. Kelihatan hidup nih bajunya, jadi enak. Kalau untuk jarak objeknya jauh boleh berantakan, tapi kalau untuk close up atau yang jaraknya deket itu jangan berantakan sih bikinnya. Ini kan berantakan kalau di zoom berantakan, tapi karena ini posisinya posisi objeknya kan jauh full body, jadi nggak apa-apa dibikin berantakan. Kita lihatnya juga kan jarak jauh. Gradien tipis aja, ambil bagian ujungnya aja yang dihilangin. Sayang bener ya, bagian part wajahnya lupa di record. Pasti banyak sih yang nungguin. Nggak apa-apa lah bro, nanti di next video pasti dibikinin lah, tapi di bahan lain. Masa iya ini mau dibikin ulang ya kan, nanti aku bikinin versi di bahan lain lah, tapi pakai style yang sama, trik yang sama, style yang sama, cuma ganti bahan aja. Oh ya, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kurang terang, geser aja. Nah itu maksudku, kalau di kanan paling terang otomatis di kirinya gelap. Sebelah kanan kan tempat masuk cahaya dari bahan, dari foto. Ini jangan disamain, harus ditarik lebih jauh daripada sebelah kanan. Sebelah kanan pokoknya harus lebih terang. Boleh kiri kanan dikasih cahaya, tapi cahaya di sebelah kiri harus lebih redup daripada yang sebelah kanan. Ini kan cahayanya lebih terang gitu ya kan, sebelah kanan.
Oke, udah selesai sih. See you next video, bro. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.